Guys, kita lihat Presiden Joko Widodo bagi saya pemimpin visioner mengelola ekonomi dengan cemerlang sekali guys dan mengambil keputusan tegas dan berpihak pada rakyat. Prestasinya membangun infrastruktur, meningkatkan investasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuatkan Indonesia secara global guys dan inspiratif bagi seluruh rakyat. Dan lebih hebatnya lagi, Bapak Jokowi dikabarkan berhasil membawa pulang 5 aset mahal Indonesia pulang kembali ke tangan Indonesia semula. Jadi guys, apakah aset-aset yang bernilai yang dibawa Jokowi kembali ke Indonesia semula itu guys? Jadi bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Remedial Script dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Remedial Script. Dan di hujung videonya jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Remedial Script, jangan lupa subscribe Remedial Script ya. Sejak Presiden pertama hingga era Presiden SBY, sudah tak terhitung berapa aset negara yang jatuh ke tangan negara lain. Untungnya, Indonesia memiliki seorang presiden bernama Joko Widodo. Berkat tangan dinginnya, aset-aset tersebut berhasil diambil kembali. Jokowi membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin negara. Padahal sebelumnya banyak yang meragukan kemampuannya. Lalu, apa saja aset negara yang berhasil direbut Indonesia era Presiden Jokowi? Mari kita Berikut bahas 5 guys. aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa. 5 aset negara yang kini kembali ke pelukan bangsa guys. Okey, apakah 5 aset yang dapat diambil oleh Indonesia semula? Mari kita lanjut. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan Jangan lupa notifikasi. subscribe. Ya. 1. Larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana, ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut kerana Bapak Presiden Jokowi saja ataupun Indonesia saja yang tidak sign kontrak itu ya, berarti 16 negara pun tidak ikut sekali ya. Wow, hebatnya. Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau terus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain. Dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga sangat fantastis di pasar dunia. Fantastis ya. 2. Akuisisi saham Freeport. Setelah 50 tahun dikuasai asing, pada tahun 2018 Presiden Jokowi sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport McMoran, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan, apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikit pun. Hasilnya, kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia karena Indonesia memang dulu hanya punya 9% saham di PT Freeport. 3. Rebut kembali FIR. Dapat kembali ya. September 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambil alihan kontrol ruang udara atau Flight Information Region atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura usai melakukan kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Secara otomatis, area FIR Indonesia yang dihandle Jakarta menjadi semakin luas, hingga 249.575 km persegi. Menurut Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tujuan utama pengambil alihan FIR agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bisa mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut pengambil alihan FIR ini bisa menambah pendapatan negara, bukan pajak, untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM tanah air. Luar biasa, guys. 4. Pengambil alihan Blok Mahakam. Terletak di Kalimantan Timur, Blok Migas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tak heran jika Presiden Jokowi begitu getol ingin mengambil kembali harta karun milik bangsa ini. Usaha pemerintah Indonesia ternyata tak sia-sia. Pada awal tahun 2018, Total Exploration and Production Indonesia atau TEPI asal Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke tangan Pertamina. Sebagai informasi, Blok Mahakam sendiri saat itu merupakan blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari produksi gas nasional. Sementara itu, dengan pengambil alihan ini secara ekonomi jelas sangat berdampak positif bagi pendapatan negara. Adapun di sisi sosial, pengambil alihan ini membuktikan Indonesia bisa lepas dari jeratan negara lain yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. Luar biasa, guys, dapat kembali. 5. Kuasai Blok Rokan. Setelah mengakuisisi Blok Mahakam, di tahun 2018, Indonesia kembali merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal yang diajukan Pertamina kepada pemerintah Indonesia lebih baik dari Chevron, perusahaan tambang Amerika Serikat. Chevron yang telah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Salah satu isi proposalnya ialah memberikan keuntungan kepada negara sekitar 57 miliar US dollar atau setara 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Bagi Pertamina, pengambil alihan ini secara langsung membuat mereka menguasai 60% produksi migas nasional pada tahun 2021. Di sisi lain, pengambil alihan kembali Blok Rokan ini bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, efisiensi produksi migas, hingga menghemat devisa. Tak bisa disangkal, tanpa jasa Presiden Jokowi, mungkin aset tadi akan habis dimakan pihak asing. Di sisi lain, jika aset-aset di atas tadi sudah menjadi milik Indonesia sejak dulu kala, mungkin saat ini Indonesia sudah menjadi negara maju di dunia. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, yang pertama kita lihat ya, Bapak Presiden Joko Widodo iaitu sosok pemimpin berwibawa dan visioner telah mencatat prestasi gemilang selama masa kepimpinannya guys. Dan kehebatannya dalam iaitu mengemban tugas kepimpinan telah mendapatkan pujian dari berbagai kalangan termasuk luar negara dan seluruh dunia lah. Dengan ketegasan dan kebijaksanaan, beliau mampu menghadapi beragam tantangan dan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia ya guys. Dan yang keduanya kita lihat salah satu aspek penting dari kepimpinan iaitu Bapak Jokowi adalah keberhasilannya dalam mengembangkan infrastruktur dan menggerakkan sektor ekonomi Indonesia dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang kuat, dan beliau berhasil meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memajukan sektor industri guys, yang pada akhirnya memberi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara ya guys. Dan yang ketiga kita lihat lagi, tak hanya itu, kebijakan-kebijakan pro rakyat yang digulirkan Jokowi juga kita lihat telah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan iaitu kualitas hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Beliau telah kita lihat memperkuatkan kedaulatan Indonesia dengan merebut kembali aset-aset berharga yang pernah diambil oleh negara asing dengan prestasi-prestasinya yang kita lihat sangat luar biasa sekali. Jadi itulah yang kita lihat, iaitu Bapak Presiden Jokowi telah mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang semakin maju dan berdaya saing di panggung dunia. Apapun guys, saya doakan moga Pak Jokowi panjang umur
makmur dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita harapkan sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa di hujung lesson, sedikit kata hikmah untuk kita bersama. Dalam kesatuan, kemajuan negara yang dipimpin oleh pemimpin yang baik menjadi ladang keberhasilan bagi seluruh rakyat. Betul tak guys? So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja mampir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman kepada Bro Zul Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.